Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang perencanaan sistem kami hingga SKPL. Anggota dari kelompok 16 ada ketuanya saya, yaitu Abid Maisen, NPM 221506109. Perkenalkan nama saya Habib Pandia, NPM 2215061073. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rahmadanti dengan NPM 221506101. Perkenalkan nama saya Kevin Gantama dengan NPN 221506113. Nah, itu tadi ada dari anggota kelompok 16. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang perencanaan sistem kami yang akan dijelaskan oleh Nur Fitri Rahmadanti dan Kevin Gantama. Dipersilahkan. Oke, jadi yang pertama ada sistem request. Sistem request yang akan kelompok kami buat yaitu sistem antar jemput kampus online atau bisa disebut JEWA. Project sponsornya ada Google Company, Universitas Lampung. Business needs-nya, project ini dibangun untuk memudahkan mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke kampus atau sebaliknya dengan biaya relatif murah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penanganan masalah pada pelanggan yang dapat diselesaikan secara efektif. Bisnis requirement-nya, sistem yang dirancang untuk mendukung sistem antar jemput kampus secara online. Fitur-fitur yang harus ada yaitu yang pertama fitur keamanan dan kenyamanan untuk driver dan penumpang. Yang kedua ada fitur pembayaran dengan berbagai macam metode, mau tunai maupun online. Yang ketiga ada fitur tip untuk driver. Yang keempat ada fitur pengaturan jarak yang berfungsi untuk menentukan tarif biaya. Yang kelima ada fitur invoice atau struk. Bisnis value-nya dibagi menjadi dua, yaitu intangible value. Yang pertama, kepuasan pelanggan yang didapatkan karena merasa senang akibat biaya yang relatif murah dibandingkan aplikasi ojek online lainnya. Yang kedua, kenyamanan pada pelanggan yang didapatkan setelah menggunakan aplikasi ini. Dan tangible value-nya, yang pertama mengurangi biaya telepon sebesar 50%, yang kedua meningkatkan biaya operasional untuk software sebesar 30%. Feasibility sistem antar jemput kampus online. Kelompok kami membuat studi kelayakan untuk pengembangan sistem antar jemput kampus online. Yang pertama ada kelayakan teknis. Dengan cabangnya kefamiliaran dengan aplikasi yang memiliki resiko rendah. Pengguna familiar terhadap software. Pengembang familiar terhadap tools bahasa pemrograman yang dipakai untuk pengembangan software. Yang kedua ada kefamiliaran dengan teknologi yang memiliki resiko sedang. Pengguna paham dengan fitur-fitur yang ada di dalam software. Pengembang paham dengan bahasa pemrograman dan tools yang dipakai untuk pengembangan software. Yang ketiga, resiko hubungan dengan ukuran project dengan resiko rendah. Jumlah pengembang yang dibutuhkan dalam mengembangkan software ini diperkirakan mencapai 25 orang dengan pembagian 10 software developer, 10 software engineer, dan 5 customer service. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan merancang aplikasi ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 6 bulan. Yang keempat ada resiko dengan kompatibilitas dengan sistem yang ada. Dengan memiliki resiko rendah, sistem pemesanan yang sangat kompatibel dan mudah digunakan untuk para customer. Kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi. Dan selanjutnya ada kelayakan ekonomi. Sistem antarjemput kampus online memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang pertama, return on investment atau ROI setelah sekian tahun. Break even point BEP 2,25 tahun. Dan ketiga ada total keuntungan setelah sekian tahun. Kelayakan organisasi. Yang pertama ada keunikan, resiko sedang karena pendapatan yang mungkin cukup minim jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Namun, dalam hal kuantitas menarik customer, JO akan lebih diunggulkan, dikarenakan para customer akan merasakan mengeluarkan biaya yang lebih minim dengan kualitas yang sama jika dibandingkan dengan aplikasi ojek lainnya. Persaingan, penyesuaian sistem yang selalu mengikuti tren pasar yang sedang terjadi dengan menjadikan aplikasi JEWA mampu bersaing secara kompetitif di pasaran. Hal ini membantu dalam pengembangan perangkat lunak di mana JEWA memiliki nilai lebih dibandingkan aplikasi pesaingnya. Kinerjanya,
survei terhadap kinerja pada aplikasi Jackwa untuk menentukan sejauh mana kelayakan yang dihasilkan oleh aplikasi yang sudah dirancang dengan menyesuaikan teknis persyaratannya. Yang keempat ada Project Champion dari Jackwa adalah para mahasiswa dari berbagai fakultas pada suatu universitas. Di sini ada perkiraan return on investment atau ROI di tahun 3. Di sini masih diperkirakan karena aplikasinya belum dibuat. Yang kedua ada break even point atau BEP, dan di sini ada perkiraannya. Selanjutnya, software request dibuat pada tanggal 9 Maret 2023. Deskripsi dari Jackwa. Aplikasi Jackwa adalah aplikasi yang berbasis ojek online diperuntukkan bagi mahasiswa agar terciptanya efisiensi dalam berkendara. Jackwa merupakan platform yang ramah terhadap user dan driver. Project sponsor dari Jackwa yaitu Google Company dan Universitas Lampung. Yang selanjutnya ada kebutuhan bisnisnya. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sini poinnya nomor 4 yaitu sangat setuju. Yang kedua ada aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan. Di sini dia memiliki poin 3 setuju. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Di sini memiliki poin 2 yaitu cukup. Aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible. Di sini memiliki poin 3 yaitu setuju. Bisnis value-nya, intangible value. Yang pertama, kepuasan pelanggan yang didapatkan karena merasa senang akibat biaya yang relatif murah dibandingkan aplikasi ojek online lainnya. Yang kedua, kenyamanan pada pelanggan yang didapatkan setelah menggunakan aplikasi ini. Dan selanjutnya ada tangible value. Yang pertama, mengurangi biaya telepon sebesar 50%. Dan yang kedua, meningkatkan biaya operasional untuk software sebesar 30%. Technical feasibility dibuat pada tanggal 9 Maret 2023. Penjelasan isiannya 1 untuk sangat kurang, 2 untuk kurang, 3 untuk baik, 4 untuk sangat baik. Kefamiliaran dengan aplikasi memiliki nilai 4. Pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini memiliki nilai 4. Pengembang familiar terhadap pengembangan aplikasi ini memiliki nilai 4. Kefamiliaran dengan teknologi. Yang pertama, pengguna paham dengan fitur-fitur yang ada di dalam software memiliki nilai 4. Pengembang paham dengan bahasa pemrograman dan tools yang dipakai untuk pengembangan software memiliki nilai 4. Yang ketiga ada ukuran proyek. Yang pertama, jumlah pengembang yang dibutuhkan 25 pria per bulan. Waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi ini 6 bulan. Kompatibilitasnya, sistem pemesanan yang sangat kompatibel dan mudah digunakan untuk para customer, memiliki nilai 4. Kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang terhadap teknologi yang ada pada organisasi memiliki nilai 4. Secara analisis kelayakan teknik, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai kriteria di atas layak, dan perlu catatan di atas ini hanya sebuah perkiraan aja, masih sebuah perkiraan. Kemudian ada technical feasibility. Di sini terdapat use case point, yaitu tahap 1 menghitung person hours atau PH. Di sini terdapat use case point, person hours multiplier, dan person hours atau PH. Di sini nilai ini merupakan perkiraan yang diperkirakan karena aplikasi belum dibuat. Kemudian tahap 2 terdapat menghitung person months atau PM. Di sini ada PHM, kemudian ada person hours atau PH, lama bekerja per hari, kemudian jumlah bekerja sebulan, kemudian terdapat person months. Hasil ini juga merupakan perkiraan yang dihitung sebelum aplikasi dibuat. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu menghitung time atau month. Di sini terdapat IHM, kemudian formula penghitung waktu, jumlah bekerja sebulan, waktu dalam bulan. Angka yang terdapat di sini juga merupakan perkiraan yang kami hitung karena kami belum bisa memastikan karena aplikasi belum dibuat. Kemudian terdapat organizational visibility. Di sini nama aplikasinya adalah Jackwa, kemudian date atau tanggal yaitu pada 9 Maret 2023, anggota timnya yaitu user atau product owner yaitu Abid Maisen, project manager-nya adalah Habib Pandia, sistem analisnya yaitu Kevin Gantama,
programmernya yaitu Nur Fitri Rahmadanti. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Ya, maka jawabannya adalah iya. Kemudian, apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Dan jawabannya adalah iya. Kemudian, apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda? Maka jawabannya adalah iya. Secara analisis, kelayakan organisasi, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai dengan kriteria di atas? Maka jawabannya adalah layak. Kemudian pada analisis kebutuhan, terdapat kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis bisa membantu mendefinisikan keseluruhan tujuan dan memperjelas kontribusi sistem terhadap keberhasilan organisasi. Pada kebutuhan bisnis, terdapat sistem dan kebutuhan bisnis, yaitu pada sistem pemesanan ojek mahasiswa, terdapat kebutuhan bisnis, yaitu dapat melayani satu transaksi setiap pemesanan. Kedua, ada sistem bonus pemesanan pada kebutuhan bisnisnya, yaitu sistem dapat memberikan bonus pada driver atau pengguna setiap pemesanan. Pada kebutuhan fungsional, satu, kebutuhan pengguna. Pada sistem pemesanan ojek mahasiswa, terdapat kebutuhan pengguna, yaitu pengguna dapat memesan ojek online. Pada sistem bonus pemesanan, terdapat kebutuhan pengguna, yaitu pengguna mendapat bonus voucher. Pada kebutuhan fungsional, sistem pemesanan ojek mahasiswa, terdapat kebutuhan fungsional, yaitu jika driver atau pengguna tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan aplikasi, maka sistem otomatis akan membatalkan pesanan. Kemudian pada sistem bonus pemesanan, terdapat kebutuhan fungsional, yaitu sistem langsung otomatis mengirim bonus kepada driver atau pengguna setelah pemesanan. Ketiga, kebutuhan sistem. Pada sistem pemesanan ojek mahasiswa, terdapat kebutuhan sistem, yaitu membutuhkan server yang memadai dan perangkat yang kompatibel. Pada sistem bonus pemesanan, terdapat kebutuhan sistem, yaitu membutuhkan sistem yang otomatis. Pada kebutuhan non-fungsional, terdapat sistem pemesanan ojek mahasiswa. Kebutuhan non-fungsionalnya ialah membutuhkan internet untuk menjalankan sistem pemesanan. Pada sistem bonus pemesanan, membutuhkan sistem yang dapat membatasi bonus pemesanan. Satu, aturan bisnis. Sistem pemesanan ojek mahasiswa memiliki kebutuhan sistem, yaitu pengguna harus menggunakan jaringan yang memadai dan perangkat yang kompatibel. Pada sistem bonus pemesanan, terdapat pengguna harus memesan setidaknya 3 kali seminggu untuk mendapatkan bonus pemesanan. Kedua, ada atribut kualitas. Sistem pemesanan ojek mahasiswa memiliki kebutuhan sistem, yaitu server yang memadai, dapat mencari driver dalam waktu paling lama 1 menit. Sistem bonus pemesanan, yaitu kebutuhan sistem mendapatkan bonus setiap pemesanan seperti voucher, setidaknya mendapat 3 kali seminggu. Ketiga, antarmuka. Sistem pemesanan ojek mahasiswa, pada kebutuhan sistemnya, bahasa yang digunakan pada halaman pemesanan memakai bahasa Indonesia. Koneksi jaringan yang terhubung dengan akses pengguna dalam menggunakan aplikasi. Sistem bonus pemesanan, kebutuhan sistem yaitu potongan harga yang didapatkan setelah pemesanan berulang. Keempat, yaitu batasan. Sistem pemesanan ojek mahasiswa, pada kebutuhan sistemnya, yaitu perangkat yang digunakan minimal memiliki minimal spesifikasi, yaitu Android 10 untuk pengguna Android dan iOS 8 untuk pengguna iOS. Kemudian ada bonus pemesanan, yaitu reward yang didapatkan driver apabila mampu mempertahankan intensitas pemesanan pada aplikasi. Dan ini adalah SKPL dari Jekwa, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ini adalah daftar isi dari SKPL ini. Ada pendahuluan, ada deskripsi umum perangkat lunak, ada deskripsi kebutuhan. Kemudian pertama ada pendahuluan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification atau SRS untuk Jekwa, aplikasi ojek mahasiswa. Untuk penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Tujuan penulisan dokumen ini.
Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Lingkup masalah Jekwa adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk memudahkan mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke kampus dan sebaliknya, dengan biaya yang cukup terjangkau serta meningkatkan efisiensi penanganan masalah yang terdapat pada pelanggan dan dapat diselesaikan secara efektif. Kemudian ada definisi, istilah, dan singkatan. Di sini ada istilah singkatan SKPL. SKPL ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirement Specification dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian ada AOMJ adalah aplikasi ojek, singkatan dari aplikasi ojek mahasiswa Jekwa. NFJ adalah singkatan dari non-fungsional Jekwa. KF adalah singkatan dari kebutuhan fungsional. KNF adalah kebutuhan non-fungsional. Kemudian ada referensi. Referensi yang kami gunakan dalam dokumen ini adalah panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari jurusan Informatika Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada panduan penggunaan pengisian spesifikasi perangkat lunak dari ITS Surabaya. Kemudian ada dari jurnal rancangan bangun aplikasi sistem informasi antarjemput kampus eh, berbasis Android. Kemudian ada jurnal implementasi sistem sistem informasi antarjemput kampus berbasis web. Ada deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Kemudian ada yang kedua yaitu deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem, 2.1 deskripsi umum sistem. Sistem antarjemput kampus online adalah sebuah aplikasi yang dapat memungkinkan mahasiswa untuk memesan layanan antarjemput kampus secara online. Dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh layanan ini, mahasiswa dapat memesan layanan antarjemput kampus dengan mudah dan efisien. Secara umum, sistem ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu pemesanan layanan antarjemput kampus online. Mahasiswa dapat memesan layanan antarjemput kampus online melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu Jekwa tadi. Mereka dapat memilih waktu dan tempat serta tujuan akhir. Yang kedua, informasi pengemudi. Setelah memesan layanan, mahasiswa akan menerima informasi tentang pengemudi yang akan menjemput mereka. Informasi ini mencakup nama pengemudi, nomor telepon, dan nomor kendaraan. Kemudian yang ketiga, pelacak kendaraan. Mahasiswa dapat melihat posisi kendaraan yang akan menjemput mereka. Layanan ini menggunakan sistem GPS yang digunakan untuk melacak posisi kendaraan tersebut. Dan terakhir ada pembayaran online. Setelah tiba di tujuan, mahasiswa dapat melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi. Sistem antarjemput kampus online ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya mengurangi waktu tunggu mahasiswa di halte bus, meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan, dan berpartisipasi dalam mengurangi kemacetan di kampus. Kemudian ada karakteristik pengguna. Kategori pengguna di sini ada pelanggan, driver, kemudian tugas dari pelanggan. Pelanggan harus mendaftar akun sebagai pengguna, pelanggan menentukan tujuan, pelanggan melihat harga dan mengonfirmasi pesanan, pelanggan menunggu driver, dan terakhir pelanggan melakukan pembayaran. Hak akses ke aplikasi dari pelanggan ini yaitu low level privilege. Kemudian ada driver. Pengguna driver yaitu mendaftarkan akun sebagai pengemudi, driver mengonfirmasi pesanan yang masuk, driver melakukan penjemputan, driver melakukan pengantaran sesuai dengan lokasi tujuan pelanggan. Dan hak akses ke aplikasi dari driver ini yaitu low level privilege. Kemudian ada batasan. Batasan-batasan yang terdapat pada sistem antarjemput kampus online ini ada apabila ingin melakukan transaksi harus login ke aplikasi, harus terhubung ke internet, aplikasi harus terinstall di perangkat smartphone.
Kemudian ada lingkungan operasi. Sistem ini berfungsi dengan spesifikasi servernya yaitu Windows Server, OS pengguna yaitu All OS, semua prosesor. Kemudian DBMS yaitu menggunakan Firebase. Yang ketiga ada deskripsi kebutuhan. Kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal yang diperlukan pada sistem ini mencakup kebutuhan pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Kemudian ada antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai bisa menggunakan smartphone untuk menggunakan layanan aplikasi ojek online mahasiswa atau JEKWA. Kemudian antarmuka perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang dapat digunakan aplikasi JEKWA ini yaitu perangkat iOS atau Android. Kemudian antarmuka perangkat lunak. Dalam merancang sistem aplikasi ojek mahasiswa JEKWA ini, dibuat aplikasi yang akan memuat sebuah pesanan atau transaksi yang akan disimpan datanya melalui database Firebase dan membutuhkan sebuah server untuk menunjang aplikasi yang telah dibuat. Antarmuka komunikasi untuk pemesanan JEKWA ini hanya bisa dilakukan melalui aplikasi pada perangkat mobile atau handphone. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Di sini ada ID, kebutuhan dan penjelasan. Di sini ID menggunakan AOMJ, yang mana AOMJ ini adalah aplikasi ojek mahasiswa JEKWA 01. 01 ini adalah nomor pertama. AOMJ 1 adalah login pengguna. Penjelasan dari login pengguna adalah pengguna perlu membuat akun JEKWA agar bisa menggunakan fitur dari aplikasi, yaitu memesan dan menerima bonus. Kemudian ada AOMG 2, yaitu login driver. Login driver ini adalah driver perlu membuat akun JEKWA agar bisa menerima pesanan dan mendapat bonus. Kemudian ada AOMG 3, yaitu pemesanan. Pengguna dapat memesan JEKWA dan driver dapat menerima pesanan. Kemudian ada AOMG 5, fitur pembayaran. Pelanggan bisa menggunakan M-Banking untuk melakukan transaksi. AOMG 6, fitur logout. Pelanggan dan admin atau driver dapat logout dari aplikasi ojek online mahasiswa JEKWA ini. Kemudian model use case akan dijelaskan oleh Abid Maisen. Nah, jadi sekarang ada model use case dan yang pertama ada diagram use case. Nah, di sini ada pengguna, aktornya ada pengguna, ada sistem dan ada driver. Nah, pengguna ini bisa melakukan 1, 2, 3, 4. Ada empat pengguna ini. Yang pertama ada registrasi. Registrasi ini bisa menggunakan email dan nomor HP. Yang kedua ada login. Login ini juga bisa menggunakan email dan nomor HP. Kemudian ada pemesanan. Pemesanan ini pengguna jika dia memesan harus menginputkan lokasi dan lokasi penjemputan dan tujuan, dan juga pembayaran. Pembayaran ini ada dua metode, yaitu cash atau cashless. Dan sistem dia ini bisa kerjanya untuk validasi akun, kemudian mencari driver terdekat untuk pemesanan pengguna tadi, dan memberikan bonus ke pengguna dan driver pengguna setiap pemesanan selesai. Kemudian ada driver ini bisa dua, yaitu mengkonfirmasi pemesanan dan menerima pembayaran. Dan di mengkonfirmasi pemesanan ini ada dua, dia bisa memilih ambil atau tidak ambil. Jadi kalau ambil dia jemput, kalau nggak ambil ya udah. Kemudian ada definisi aktor, user, driver, dan sistem. Nah, di definisi use case tadi, registrasi. Yang pertama ada registrasi, yaitu merupakan proses pembuatan akun JEKWA agar bisa masuk ke menu utama aplikasi JEKWA. Kemudian ada login. Login merupakan proses user atau driver melakukan login untuk dapat masuk ke menu utama dari aplikasi JEKWA. Kemudian ada pemesanan, yaitu proses user yang melakukan pemesanan JEKWA. Kemudian ada mengkonfirmasi pemesanan, yaitu proses dari seorang driver yang mengonfirmasi pesanan dari user. Kemudian ada pembayaran, yaitu proses user yang melakukan pembayaran usai melakukan pemesanan JEKWA. Kemudian ada penjemputan, yaitu proses driver yang melakukan penjemputan setelah mendapatkan pesanan dari user. Kemudian ada menerima pembayaran, yaitu proses driver yang menerima pembayaran dari user setelah pesanan terlaksana atau selesai.
Kemudian ada pencarian driver terdekat. Ini merupakan proses dari sistem yang mencari driver untuk user yang telah memesan Jekwa. Kemudian ada validasi akun yang merupakan proses sistem dalam memvalidasi akun atau akun user atau driver di aplikasi Jekwa. Kemudian ada skenario use case. Yang pertama ada registrasi. Di sini registrasi ada ASI aktor dan ASI sistem, dan aktornya ini isinya user dan driver. Yang pertama ada sistem menampilkan menu button pendaftaran dan login. Kemudian user atau driver memilih menu pendaftaran. Kemudian sistemnya menampilkan form data yang harus diisi oleh user atau driver. Kemudian user atau driver mengisi form data, dan sistem menyimpan data dari user atau driver ke database. Dan kemudian user dan driver diarahkan ke menu utama. Kemudian di use case login ini ada dua aktor juga, dari aktornya user driver dan sistem. Pertama, sistem menampilkan button menu pendaftaran dan login, user drivernya memilih login. Kemudian sistemnya menampilkan form data email atau nomor HP dan password yang harus diisi oleh user dan driver. Kemudian user dan driver mengisi form login yang tersedia. Kemudian sistem memvalidasi data yang telah diisi di form login. Dan yang terakhir, jika apa loginnya benar, dia akan diarahkan ke tampilan menu utama. Kemudian ada pemesanan. Pemesanan ini aktornya cuma user dan sistem. Yang pertama, sistem menampilkan menu pesanan Jekwa. Kemudian aktornya membuka menu pesanan dan memesan Jekwa. Kemudian ada use case input lokasi penjemputan dan tujuan. Ini aktornya user dan sistem juga. Yang pertama, sistem menampilkan pemilihan lokasi tujuan dan penjemputan. Kemudian usernya menginputkan lokasi penjemputan dan tujuan, dan sistemnya menerima lokasi penjemputan dan tujuan. Kemudian ada pencarian driver terdekat. Ini dilakukan hanya oleh sistem saja. Yang pertama, dia mencari driver dengan lokasi terdekat pemesan. Kemudian dia mengirim notifikasi ke driver terdekat. Kemudian ada use case konfirmasi pesanan. Ini aktornya driver dan sistem. Dan sistem pertama mengirimkan notifikasi pesanan ke driver terdekat. Nah, kalau dia kemudian drivernya menerima notifikasi, dan kalau dia ambil, dia harus menjemput pesanan. Kalau enggak, ya udah. Kemudian ada pembayaran. Pembayaran ini te- seluruh aktor yang ada di use case diagram tadi terlibat, yaitu user, driver, dan sistem. Pertama, sistem menampilkan menu pembayaran, kemudian usernya memilih pembayaran cash atau cashless, dan kemudian usernya membayar, drivernya menerima pembayaran. Nah, sistemnya mengirimkan notifikasi selesai pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah bonus. Bonus ini terlibat semua. Yang pertama ada sistem mengirimkan notifikasi bonus kepada driver dan pengguna setelah pesanan terselesaikan. Nah, user dan drivernya menerima bonus. Dan activity kurang lebih penjelasannya hampir sama apa sama user use case skenario. Langsung aja ke sequence. Nah, ini sequence diagram. Yang pertama ada registrasi. Registrasi ini pertama ada user memilih menu registrasi, kemudian di halaman login dan registrasi ini sistemnya mengambil formulir registrasi dari sistem, dan lalu sistemnya menampilkan formulir registrasi. Kemudian usernya mengisi formulir registrasi, dan sistemnya mengirim data, dan datanya itu disimpan ke database, dan kemudian diarahkan ke menu utama. Kemudian ada login. Nah, yang pertama usernya memilih menu login, dan di halaman login dan registrasi, sistemnya mengambil formulir login, kemudian menampilkan formulir login. Nah, terus usernya mengisi formulir login, dan sistem di halaman login dan registrasi mengirim data ke database untuk validasi data. Nah, di validasi data ini apabila dia valid, maka dari halaman login dan registrasi ini langsung diarahkan ke menu utama. Jika dia invalid, dia akan di apa akan ditampilkan pesan kesalahan. Kemudian user harus harus mengisi formulir login lagi. Kemudian di sequence pemesanan, yang pertama ada user membuka aplikasi, kemudian
sistem menampilkan menu utama. User kemudian mengakses menu pemesanan dan sistem menampilkan menu pemesanan dan usernya melakukan pemesanan. Kemudian ada input sequence dari input lokasi penjemputan dan tujuan. Yang pertama ada usernya membuka menu lokasi, membuka menu lokasi, kemudian sistemnya menampilkan menu lokasi, dan penggunanya menginput lokasi penjemputan dan menginput lokasi tujuan. Nah, sistemnya mengirim input lokasi dan menampilkan lokasi dan menerima lokasi. Kemudian ada pencarian driver terdekat. Ini ada user. Jadi setelah proses input lokasi, sistemnya ini mencari driver terdekat, kemudian mengirim notifikasi ke driver terdekat. Kemudian dikonfirmasi pesanan dari menu notifikasi, langsung mengirim notifikasi pesanan ke driver, kemudian driver membuka notifikasi pesanan, dan driver mengkonfirmasi pesanan apakah dia ambil atau enggak. Kalau dia mengambil pesanan ini, dia dia diarahkan ke menu penjemputan, dan kalau dia nggak ambil, ya udah. Kemudian di menu pembayaran ini yang pertama ada user membuka menu pembayaran dan sistem menampilkan menu pembayaran. Dan di sini ada dua pilihan yaitu cash atau cashless. Kalau dia cash, kalau kalau dia cash berarti dia langsung bayar ke drivernya, dan kalau cashless berarti sistemnya memverifikasi pembayaran dan memberikan notifikasi selesai pembayaran. Kemudian ada yang terakhir ada bonus. Bonus ini dilakukan oleh sistem jadi langsung mengirimkan notifikasi bonus ke driver dan ke user. Kemudian di aplikasi driver dan user menerima notifikasi bahwa mereka sudah menerima bonus. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini dengan ada ID yaitu NFJ. NFJ ini non-fungsional Jekwa. Kemudian ada parameter, kemudian ada kebutuhan. NFJ yang per 01 yaitu availability. Pelanggan dapat melakukan pemesanan ojek pada jam operasional kerja, yaitu mulai dari pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada NFJ 02, yaitu ergonomi. Aplikasi ini aplikasi yang sangat user friendly atau aplikasi yang sangat ramah. Kemudian NFJ 03 yaitu reliability. Apabila terjadi kegagalan dalam pemesanan akan otomatis diperbaiki oleh sistem. Kemudian ada NFJ 04 yaitu portability, dapat berjalan di Android atau iOS. Kemudian ada NFJ 05 yaitu memori, ya adalah RAM minimal 512 MB. Dan ada NFJ 06 parameternya adalah safety, yaitu driver atau pelanggan mendapat perlindungan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ada NFJ 07 parameternya yaitu security, kebutuhannya yaitu melakukan login atau logout demi keamanan transaksi. Kemudian ada NFJ 08 response time, kebutuhannya itu maksimal 10 detik. Kemudian ada NFJ 09 yaitu parameternya adalah bahasa komunikasi. Semua halaman mengandung logo jadwal dan semua tanya jawab harus dalam bahasa Indonesia. Kerunutan atau traceability. Berikut adalah tabel kerunutan atau traceability spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi Jekwa dengan menggunakan data store versus IR. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional login pengguna. Spesifikasinya yaitu sistem harus memiliki fitur login. Kemudian data store-nya tabel pengguna yang berisi username, password. IR-nya yaitu entity user, yaitu yang berisi username dan password. Kemudian yang kedua yaitu registrasi pengguna. Sistem harus memiliki fitur registrasi pengguna baru. Data store-nya yaitu tabel pengguna yang berisi username, password, email, dan nomor telepon. Dan IR-nya yaitu entity user yang berisi username, password, email, dan nomor telepon juga. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan fungsional pemesanan ojek.
Spesifikasinya yaitu pengguna harus dapat memesan ojek melalui aplikasi. Data store-nya yaitu tabel pesanan yang berisi ID, pesanan, waktu, alamat jemput, dan alamat tujuan. Kemudian IR-nya entity order yang berisi order ID, time, pick up address, dan destination address. Kemudian yang keempat ada pencarian. Spesifikasinya yaitu sistem harus dapat mencari objek terdekat dari lokasi pengguna. Data store-nya itu tabel objek yang berisi ID objek dan lokasi saat ini. Kemudian IR ada entity driver yang berisi driver ID current location. Eh, yang kelima ada pembayaran, yaitu sistem menerima pembayaran dari pemesan ke driver yang yang berisi tabel pembayaran yaitu truk dan penerimaan pembayaran. Kemudian ada entity pembayaran yaitu payment ID dan payment. Kemudian ada notifikasi pemesanan. Pengguna harus mendapatkan notifikasi setelah pemesanan berhasil dilakukan. Ada tabel notifikasi yang berisi ID notifikasi, pesan notifikasi, dan status. Kemudian ada entity notification yang berisi notification ID, message, dan status. Tabel di atas memuat kerunutan traceability dari hasil analisis kebutuhan perangkat lunak aplikasi ojek online dengan menggunakan data store dan IR. Kerunutan ini berguna untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional telah diidentifikasi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan menggunakan tabel ini, dapat dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa setiap spesifikasi kebutuhan terhubung secara logis ke data store atau IR yang sesuai. Kemudian ada ringkasan kebutuhan. Berikut adalah ringkasan kebutuhan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak aplikasi ojek online yang terbagi menjadi dua tabel bagian, fungsional dan non-fungsional, yang masing-masing berisi ID dan deskripsi. Kebutuhan fungsional. Di bawah ini terdapat tabel kebutuhan fungsional dengan ID KF. KF ini adalah kebutuhan fungsional dan satu adalah parameternya, parameter satu. Dan kemudian ada deskripsi. Ada ID KF1 yaitu sistem harus memiliki fitur login, KF2 sistem harus memiliki fitur registrasi pengguna baru, KF3 pengguna harus dapat memesan objek melalui aplikasi, KF4 sistem harus dapat mencari objek terdekat dari lokasi pengguna, KF5 pengguna harus mendapat notifikasi setelah pemesanan berhasil dilakukan, KF6 sistem harus dapat memperkirakan harga perjalanan ojek. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Di bawah ini ada tabel kebutuhan non-fungsional yang ID-nya itu KNF, kebutuhan non-fungsional 1. Kebutuhan non-fungsional 1, aplikasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kebutuhan KNF2 yaitu aplikasi harus memiliki tampilan yang user friendly. KNF3, keamanan data pengguna harus terjaga dengan baik. KNF4 sistem harus dapat menangani beban pengguna yang tinggi dan dengan baik. KNF5, aplikasi harus dapat berjalan pada berbagai perangkat yang berbeda. Ringkasan kebutuhan di atas mencakup semua hal yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak aplikasi Jekwa. Kebutuhan fungsional mencerminkan fitur-fitur yang harus tersedia dalam aplikasi, sedangkan kebutuhan fungsional mencerminkan persyaratan kinerja dan kualitas yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Setiap kebutuhan harus dapat dites untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi dan aplikasi berfungsi dengan baik. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke Abid. Bit. Ini kok cuma bertiga, Cok. Stop share ya? Stop share ya? Iya. Nah, sekian penjelasan dari kami dari kelompok 16. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan itu tadi semua dari data-data yang kita ambil atau dari semua angka-angka itu masih perkiraan dan kita belum tahu cara ngelolanya gimana. Dan kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.